pada tanggal 22 Juni 2002, seorang pemilik counter yang berada nggak jauh dari rumah makan tersebut mencium bau yang sangat menyengat dan gak kunjung hilang. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini AA akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Bogor, Jawa Barat, di mana ada seorang wanita jadi-jadian yang melakukan penjarahan dengan cara di luar nalar pikiran manusia. Sebelum menuju kasusnya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Oh ya, AA mau ngasih tahu nih, kalau AA itu upload di hari Rabu, Sabtu, dan Minggu, pukul 2 siang ya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kasus ini sendiri terjadi cukup lama, yakni pada tahun 2002, dan dilatar belakangi oleh rasa kesal, sakit hati, dan ekonomi. Oh ya lur, karena kasusnya yang udah lumayan lama, jadi mohon maaf banget ya di video kali ini, AA akan banyak menggunakan ilustrasi. Benget Siahaan, berusia 38 tahun, merupakan seorang laki-laki yang tinggal bersama dengan istrinya bernama Nur Sumiati di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Radar Auri, Cimanggis, Depok. Untuk menghidupi keluarganya, Benget ini berprofesi sebagai seorang PSK waria yang siap melayani para lelaki hidung belang. Ketika menjadi waria di malam hari, ia mengganti namanya menjadi Lilis. Nah, meskipun Benget ini memiliki orientasi intim yang berbeda, ia masih berstatus sebagai seorang suami yang sah dan tetap bertanggung jawab menghidupi istrinya. Di samping itu diketahui, Benget memiliki seorang teman dekat yang bernama Hero Lamia yang dikenalnya sekitar 5 bulan. Karena adanya kecocokan, ia dan Hero ini menjadi sangat dekat, meskipun baru 5 bulan lamanya menjalin hubungan pertemanan. Sedikit informasi aja ya lur, mengenal profil dari sahabat Benget alias Lilis. Hero Lamia berusia 28 tahun, merupakan seorang laki-laki yang tinggal di Kecamatan Cimanggis, Depok. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Hero bekerja sebagai seorang pencuri spesialis kendaraan bermotor yang memang sudah handal dalam melakukan aksi-aksinya. Semua kejadian ini bermula dari perkenalan Benget dengan Hero Lamia, yaitu sekitar 5 bulan sebelum tragedi berdarah ini terjadi. Dari perkenalan tersebut, Benget dan Hero yang merasa sangat cocok akhirnya menjadi sering bertemu dan berteman dekat. Hubungan pertemanan mereka akhirnya semakin menjadi klop, membuat Hero berani mengajak Benget untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Sebelum melakukan aksinya, Hero terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara melakukan pencurian. Di dalam instruksinya, Hero memberikan arahan bahwa orang yang akan dijadikan korban adalah para tamu yang menyewa jasa Benget alias Lilis. Selain itu, ia juga menjelaskan jika tamu-tamu yang akan dijadikan korban harus diajak menginap dan kemudian langsung dibius. Ketika para tamu udah gak sadarkan diri, barulah mereka mencuri barang-barang berharga yang kemudian akan dijual oleh Hero ke para penadah. Mendengar arahan Hero yang cukup dinilai mudah, membuat Benget menjadi bergairah. Benget yang memang kebetulan membutuhkan banyak uang untuk operasi ganti kelamin serta menghidupi istrinya, langsung mengiyakan ajakan dari Hero. Setelah mereka berdua ini sepakat, Benget pun memulai aksinya. Calon korban pertama dari Benget ini merupakan seorang pria yang memiliki sedan Timur. Namun karena masih awam dalam melakukan aksinya, saat pria tersebut udah dibawa ke sebuah penginapan yang berlokasi di Cilangkap, Benget malah merasa nggak tega sekaligus takut ketahuan. Ia akhirnya mengurungkan niat tersebut karena asik pertama tersebut gagal dengan berbagai macam alasan. Untuk lebih mematangkan aksinya, Benget akhirnya pindah ke sebuah rumah kontrakan di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Kepindahan Benget ke tempat yang baru ini bertujuan agar orang-orang gak mengenalinya. Setelah mematangkan semua rencananya, ditambah dengan desakan dari Hero yang semakin menjadi, Benget pun segera mencari korban baru. Hasilnya nih lur,
ia berhasil menjebak seorang pria bernama Abdul Qadir. Sedikit informasi mengenal profil dari korbannya. Abdul Qadir berusia 44 tahun, yang merupakan seorang pria tinggal di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Diketahui, Abdul Qadir ini telah menikah dan memiliki seorang istri serta anak. Namun meskipun telah berkeluarga, ia masih menjalin hubungan terlarang dengan Benget alias Lilis. Selama menjalin hubungan selama kurang lebih 2 bulan, Benget mengatakan jika Abdul Qadir ini selalu memberikan janji-janji manis kepadanya, seperti akan diberikan mobil, diberi banyak uang, perhiasan, dan yang paling membuat Benget senang adalah Abdul Qadir ini berjanji akan membiayai operasi ganti kelamin serta menjadikan Benget alias Lilis sebagai istri simpanan. Namun sayang, janji tersebut hanyalah janji omong kosong. Benget yang merasa kesal sekaligus marah kepada Abdul Qadir karena sering ingkar janji. Ditambah desakan dari Hero memaksanya untuk segera mendapatkan korban. Akhirnya, Benget memutuskan untuk menjadikan Abdul Qadir ini sebagai target. Oh ya Lur, karena kasusnya yang udah lama dan minimnya informasi yang tersedia, AA nggak bisa menemukan tanggal pasti untuk kronologinya. Jadi saat itu di tahun 2002, Benget dan Hero melancarkan aksinya di hari yang telah ditentukan. Abdul Qadir yang udah masuk ke perangkap diajak Benget ke sebuah penginapan yang berada di puncak Bogor. Di sana Benget alias Lilis memberikan segelas susu yang udah dicampur dengan beberapa obat tidur. Ketika Abdul Qadir udah tertidur, Benget langsung bergegas mengambil barang-barang berharga miliknya. Namun sayang, ketika aktivitas tersebut belum selesai, Abdul Qadir keburu bangun sehingga Benget pun menjadi panik. Di tengah-tengah kepanikannya, Benget memutuskan untuk menghabisi Abdul Qadir dengan cara mencekiknya hingga meregang nyawa. Kepanikannya itu malah semakin menjadi ketika mengetahui jika Abdul Qadir ini benar-benar telah tewas. Hero yang ketakutan melihat kejadian tersebut memutuskan untuk keluar dan menjual sepeda motor milik Abdul Qadir. Sedangkan Benget alias Lilis memilih untuk tetap bertahan di penginapan tersebut untuk memikirkan bagaimana caranya menghilangkan jejak. Sementara itu nih Lur, setelah berhasil menjual sepeda motor milik korban, Hero bergegas kembali ke penginapan tersebut sambil membawa sebuah mobil taksi. Sesampainya di penginapan, Benget langsung mengutarakan ide untuk menghilangkan jejak korban, yaitu dengan cara dimutilasi. Tanpa menunggu persetujuan, ia langsung memutilasi Abdul Qadir menjadi 14 bagian. Pertama-tama Benget membelah bagian kepala hingga terputus. Kemudian dilanjutkan dengan memotong bagian lengan kanan dan kiri. Kedua lengan tersebut selanjutnya dipotong lagi menjadi 3 bagian per masing-masingnya. Setelah itu dilanjutkan membelah bagian kaki kanan dan kiri. Sama seperti bagian lengan tadi, bagian kedua kaki dari Abdul Qadir juga dibelah menjadi 3 bagian per masing-masingnya. Benget mengaku bahwa selama proses tersebut berlangsung, ia hanya membayangkan sedang memotong ayam aja. Setelah aksi tersebut selesai, Benget langsung memasukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam 5 kantong plastik yang berbeda. Kantong plastik tersebut selanjutnya dimasukkan ke bagasi mobil taksi yang Hero bawa. Kemudian Benget memintanya untuk membuang potongan-potongan tubuh tersebut. Nah, karena Hero bingung hendak membuang kemana, ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mobil taksi itu di halaman sebuah rumah makan yang berada di puncak. Pada tanggal 22 Juni 2002, seorang pemilik counter yang berada gak jauh dari rumah makan tersebut mencium bau yang sangat menyengat dan gak kunjung hilang. Dengan rasa penasaran, ia pun mulai mencari asal bau itu dan akhirnya mengarah ke bagasi mobil taksi yang berada di halaman rumah makan. Ia bersama beberapa warga lain pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan tentang keberadaan taksi tersebut. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu langsung mendatangi lokasi. Sesampainya di sana, pihak kepolisian langsung membuka paksa bagasi taksi itu dan menemukan 5 kantong plastik besar yang berisi belahan-belahan tubuh manusia. Selanjutnya potongan-potongan tersebut segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Selain itu,
Pihak kepolisian juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di dalam penyelidikan, pihak berwajib yang menggeledah taksi tersebut menemukan surat-surat dan identitas yang kemudian mengarahkan mereka kepada sosok Hero Lamia. Di hari yang sama nih Lur, pihak kepolisian langsung menangkap Hero Lamia dan Benget di rumah kontrakan di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Mereka pun langsung digiring ke Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Benget mengakui jika dirinya lah yang telah melakukan penghabisan nyawa itu. Untuk motifnya nih Lur, Benget mengaku jika ia merasa sakit hati sekaligus kesal dengan Abdul Qadir karena terus-menerus mengingkari janji. Selain itu, ia juga mengaku jika dirinya sangat membutuhkan uang untuk mewujudkan keinginannya, yaitu operasi ganti kelamin. Persidangan untuk kasus ini digelar pertama kali di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor. Dalam persidangan tersebut, Benget mengaku bahwa awalnya ia nggak merencanakan pembunuhan tersebut. Ia dan Hero hanya berencana untuk menguras habis harta benda milik Abdul Qadir Raja. Pada tanggal 19 Maret 2003, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Benget alias Lilis. Sedangkan vonis untuk Hero Lamia adalah vonis hukuman penjara selama seumur hidup. Oke Lur, sekian dulu untuk kasus hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah ya. Oh ya, mari kita bersama-sama mendoakan semoga korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan pastinya semoga pihak kerabat korban juga diberikan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi musibah ini. Semoga dengan adanya video ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil ya Lur. Jangan lupa untuk terus waspada dan selalu berhati-hati. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya Lur.